Assalamualaikum Bu Farisin. Waalaikumsalam Bu Febri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana Bu Febri? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu Farisin. Nah, terima kasih Kira-kira loh Bu ada Febri. apa ya Bu tadi kok telepon? Oh iya, saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Febri bersedia Ya, menemani saya. Tadi saya menelpon itu karena saya ingin ada teman cerita gitu Bu, pengen di coaching sebentar oleh Bu Febri. Saya apa ya ada sedikit permasalahan lah Bu di sekolah dan saya butuh teman untuk bicara gitu Bu. ya boleh Bu Farisin, sangat boleh. Kira-kira ada masalah apa ya Bu? Gini Bu, beberapa waktu ini itu anak-anak di sekolah saya itu sering terjadi aksi pembulian itu loh Bu. Aksi pembulian Oh, mulai dari ucapan, ada yang apa namanya mungkin mungkin bagi mereka itu main-main ya Bu, tapi akibatnya itu akibatnya itu kurang baik bagi anak-anak yang lain. Nah, seperti kalau iya. yang pembulian yang dari ucapan itu mereka sering memanggil nama tapi bukan nama aslinya, melainkan nama bapaknya Oh, atau nama-nama hewan atau nama-nama apalah gitu yang dipanggil untuk sebutan temannya itu. Kemudian ada lagi yang oh begitu melakukan kekerasan, Bu. Bu. Iya, melakukan kekerasan, ada yang nyubit, ada yang apa namanya jambak gitu kan. Itu kan kurang tidak baik lah Bu ya. Nah, itu terjadi di Iya. sekolah saya gitu Bu. Nah, saya ingin berbagi cerita lah dengan jenengan biar biar dapat sedikit mencerahkan pikiran saya gitu Bu. Lalu apa Bu? Tujuan coaching kali ini? Eh, tujuan dari coaching saya harap nanti saya di coaching oleh Bu Febri, saya menemukan jalan Ya. keluar, saya dapat menemukan pencerahan, mungkin ide baru yang dapat saya temukan dari perbincangan kita nanti, Bu. Oh iya. Definisi dari akhir kegiatan ini kira-kira Bu Farisin sudah mengetahui belum? Iya itu tadi Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami. Paling tidak adalah Ya. jalan keluar untuk me- mengurangi tingkat aksi pembulian di sekolah saya. Mungkin nanti dari pembicaraan kita dari coaching ini saya dapat ide baru atau pemikiran baru tentang bagaimana mengatasi Ya. aksi pembulian itu. Oh, seperti itu. Lalu ukuran keberhasilan. Nah, coaching kali ini. Em, Berhasilan mungkin ya Bu, saya menemukan cara baru mungkin atau ide atau apalah mungkin yang bisa membantu saya untuk itu tadi mengurangi aksi pembulian atau aksi kekerasan di sekolah. Saya Oh, harap nanti setelah coaching dapat dapat pencerahan baru gitulah Bu.
Iya, iya, paling tidak kan saya merasa lebih lega gitu loh Bu, sudah membagi, iya, benar. sudah ada teman bicara gitu loh Bu, tidak saya sendiri yang mumet memikirkan jalan keluarnya gitu Bu. Iya. Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Em, saya itu kan guru PAI ya Bu ya. Saya itu guru Iya. PAI dan saya berkesempatan untuk masuk di masing-masing kelas, baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi ketika saya masuk Iya. ke dalam kelas, saya itu meluangkan waktu beberapa menit untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak tentang bahaya aksi pembulian. Karena bahaya pembulian itu Oh. tidak hanya sekarang yang terasa ya Bu, tapi akibat dari Iya. pembulian ini bisa sampai besok dewasa pun bisa bisa terkenang, bisa akibatnya juga Iya. bisa Benar. yang sampai dewasa gitu Bu. Jadi itu tadi saya sebagai guru PAI setiap jam pelajaran saya selalu menyisihkan waktu untuk memberikan nasihat atau pengertian lah tentang bahaya pembulian itu. Dan saya Oh. juga itu Bu bekerja sama dengan wali kelas. Nah, jadi setiap Iya. setiap selesai pembelajaran saya selalu membicarakan tentang kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung, tentang sikap-sikap anak ketika dalam pembelajaran. Nah, itu Iya. sudah saya lakukan, Bu. Dan saya juga meminta meminta bantuan kepada anak-anak yang lain untuk saling mengingatkan temannya agar ketika ada anak yang berkata kasar, ada yang mulai dengan kekerasan, itu teman yang lain mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu Iya. yang pernah saya lakukan itu seperti itu, Bu. Lalu Bu, misalnya ada rentang skala nih, 1 sampai 10. Di mana posisi Ibu sekarang? Kalau dinilai dari rentang skala itu, tentang nilai itu mungkin masih di sekitar 6 ya Bu. Karena meskipun sudah saya lakukan beberapa kegiatan seperti tadi untuk pencegahan Ya. aksi pembulian, itu ternyata masih saja ada saja yang masih melakukan aksi pembulian itu, Bu. Masih saja Oh. ada anak yang nangis karena diejek Oh. temannya. Bahkan ada yang kemarin itu ada yang tidak mau berangkat sekolah karena diancam oleh Aduh. temannya. Iya, Oh. sampai segitunya kan Bu ya. Ya. Sampai bingung saya kadang itu. Kekuatan yang sudah dimiliki Bu Fahrisin untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana, Bu? Kekuatan, kekuatan apa ya Bu? Ya itu tadi saya sebagai guru guru agama, saya merasa bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak agar memiliki perilaku yang terpuji itu tadi ya Bu. Iya. Kemudian saya sudah melakukan kolaborasi dengan guru kelasnya, wali kelasnya untuk selalu membimbing anak-anak didiknya, anak didik Iya. kami maksudnya untuk Iya. tidak melakukan pembulian. Kemudian saya saya juga pernah itu Bu mengajak wali murid untuk membantu lah. Tapi memang belum semuanya, Bu, belum semua wali murid saya ajak seperti itu karena kemarin itu ada anak yang terlalu terlalu parah lah Bu. Maksudnya dia itu sangat sangat aktif gitu loh Bu, sehingga Iya. mengganggu temannya. Nah, ini saya Oh. panggil orang tuanya atas seizin kepala sekolah dan memang saya menginformasikan kepada orang tuanya tentang kondisi anaknya ketika di sekolah.
Nah, Oh, ini yang sudah saya lakukan ketika kemarin ada masalah terkait dengan aksi pembulian itu, Bu. hmm. Ada hambatannya nggak, Bu? Hambatan dalam itu, Bu, dalam penyelesaian aksi pembulian. Iya, Hambatannya itu gini, Bu. Anak-anak itu kan kalau di rumah ketika pulang sekolah itu iya, mainnya kan tidak hanya dengan teman sebaya ya, Bu ya. Mereka iya, juga benar. main dengan anak-anak yang lebih besar. Bahkan Iya. bahkan kadang mereka juga ikut dengan bapaknya. Kalau di Oh, sini tuh jagong gitu loh, Bu. Jagong dengan iya. bapaknya. Jadi mereka itu terbiasa dengan suasana orang dewasa gitu loh, Bu. Jadi cara bicaranya, cara bersikapnya itu kadang kurang pas lah untuk usia anak-anak SD itu. Nah, Iya. cara bicaranya yang kadang kasar ya, itu ditiru oleh anak-anak ini. Nah, itu Oh, salah satu hambatan yang saya alami. Dan di sekolah kami wali muridnya itu kebanyakan adalah itu, Bu, apa, pekerja pabrik. Nah, pekerja hmm, pabrik yang memang jarang lah, maksudnya ketemu dengan anaknya itu tidak setiap waktu, Bu. Karena pabrik itu kan shift-shiftan ya, Bu ya. Nah, ini iya. mungkin kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya sehingga anaknya bebas bermain tanpa ada pengawasan yang lebih intensif gitu. Oh, lalu solusinya bagaimana, Bu? Solusi yang pernah solusi yang pernah saya tawarkan pada wali wali kelasnya terutama, memang saya pernah menawarkan untuk memanggil orang tuanya untuk Iya, diadakan kegiatan parenting, Bu. Tapi mengingat kemarin banyak kegiatan dan juga kondisi orang tua siswa yang bekerja, jadi rencana untuk ada kegiatan iya. parenting ini belum belum terlaksana begitu. Oh, lalu rencana, rencana apa yang akan Ibu capai untuk mencapai tujuan? Rencana ke depannya apa ya, Bu ya? Hmm, mungkin yang tadi akan saya optimalkan lagi, Bu. Eh, apa namanya? Tadi kan saya setiap hari kan memang saya masuk kelas ya, Bu ya. Jadi saya akan optimalkan lagi Iya, bagaimana memberikan nasihat kepada anak-anak dengan metode yang lebih personal mungkin, Bu. Jadi anak-anak itu lebih respect kepada apa yang saya utarakan. Kemudian rencananya lagi itu tadi saya ingin mengajak wali murid, orang tua dari siswa ini untuk iya. ikut bekerja sama dalam mendidik anak. Ketika kami sebagai guru bertanggung jawab di sekolah, maka harapan kami orang tua juga bertanggung jawab mendidik di rumah. Jadi ada kesinambungan antara sekolah dan rumah agar anak-anak ini baik di rumah ataupun di sekolah tetap ada yang menjaga dan membimbing seperti itu, Bu. Oh, oh. Adakah prioritasnya, Bu? Adakah Prioritas prioritasnya, Bu? prioritas rencana maksudnya, Bu. Iya, rencananya. Iya itu tadi, Bu. Saya ingin yang pertama tadi yang saya utamakan adalah mungkin sedikit merubah metode metode yang saya gunakan untuk pendekatan kepada anak ya, Bu ya. Saya akan Ya, apa namanya lebih lebih
dengan metode personal mungkin dengan demikian anak-anak juga semakin welcome kepada apa yang saya utarakan. Kemudian itu tadi ya memang adanya kesinambungan antara guru dan orang tua, Bu. Jadi itulah yang nanti akan menjadi prioritas saya ke depan agar antara sekolah dan di rumah itu anak-anak benar terjaga, benar-benar terjaga. Halo, Bu. Ya, Bu. Sinyalnya turun ya, Ya. Bu ya? Iya. Oh iya, enggak apa-apa. Monggo masih bisa Yuk kita lanjut. didengar nggih, monggo. Ya. Jadi gitu, Bu. Setelah prioritas, lalu strateginya untuk rencana Ibu bagaimana? Rencana saya ke depan itu tadi, Bu. Saya akan lebih apa namanya? Lebih apa ya, Bu, istiqomah, Bu. Konsisten lah, Bu. Lebih konsisten dalam Iya. memberikan pendampingan kepada anak, lebih personal lagi, maksudnya tidak secara klasikal, namun nanti ke depannya saya akan Ya. eh, memperhatikan anak-anak yang memang butuh bimbingan khusus, butuh penanganan khusus, jadi akan saya kontrol lagi dengan lebih memperhatikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan meminta bukan meminta bantuan ya. Saya akan berkolaborasi dengan wali kelas untuk Iya. menangani anak-anak yang memang perlu sekali dibina. Kemudian yang ketiga, saya akan meminta bantuan kepada wali murid untuk bekerja sama dalam mendidik anak-anak, terutama ketika mereka di rumah. Dan selanjutnya saya juga meminta teman-teman teman-teman sekelasnya, paling enggak itu mengingatkan lah ketika ada temannya yang melakukan yang kurang baik. Oh, seperti itu, Bu. Ada jangka waktunya nggak, Bu, rencana Bu itu? Pengennya saya sih secepatnya, Bu. Jadi mungkin dalam minggu ini saya akan melakukan rencana itu tadi. Dan saya juga akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan parenting agar orang tua juga mengetahui bagaimana bagaimana membimbing anak-anak. Jadi antara kami di sekolah dan orang tua itu ada apa namanya satu pemikiran gitu loh, Bu. Jadi tidak selewah gitu. Oh. Lalu ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu bagaimana? Ukuran keberhasilannya ketika Dikatakan anak berhasil keberhasilannya. bagaimana, Bu? Saya berharapnya ketika nanti strategi yang saya lakukan itu terlaksana, saya berharap aksi pembulian di sekolah ini berkurang, Bu. Paling tidak Oh, anak-anak memanggil nama temannya dengan nama aslinya, bukan nama bapaknya, bukan nama sebutan yang lain. Kemudian aksi kekerasan iya. seperti apa namanya pemukulan, cubit, jambat, Iya. dan kekerasan yang lain berkurang lah, Bu. Gitu. Kemudian anak-anak Iya. juga tidak berkata kasar kepada orang lain, baik itu mengumpat ataupun berbicara kotor, itu saya berharapnya setelah adanya saya melakukan itu tadi ya, Bu, ya strategi itu tadi saya berharap Iya. bisa berkurang lah gitu.
cara mengatasi gangguan, Bu, ketika ada gangguan dalam rencana Ibu, bagaimana? Untuk mengatasi gangguan nih, apa ya Bu ya? Mungkin dari disiplin saya sendiri gitu ya Bu. Jadi ketika saya disiplin melakukan itu tadi, strategi itu tadi, saya berharapnya gangguan itu juga terminimalisir lah gitu. Komitmen Ibu terhadap rencana apa, Bu? Komitmen saya akan lebih, itu tadi ya Bu, lebih disiplin, lebih konsisten, lebih perhatian kepada anak-anak, terutama anak-anak yang memang butuh bantuan dalam perbaikan sikapnya. Saya juga akan lebih lebih intens berkomunikasi baik dengan wali kelas ataupun dengan orang tua dari siswa. Saya juga berharap Ya, kepala sekolah juga ikut andil dalam kegiatan ini nanti. Saya berharapnya seperti itu. ya, Oke. itu komitmen. Lalu siapa dan apa yang akan membantu komitmen tersebut, Bu? Nah, ya itu tadi diri saya sendiri terutama ya Bu ya. Karena yang paling utama itu kan diri saya. Ya, Kemudian saya berharap kepada wali kelas tiap-tiap kelas dan juga dari wali murid setiap murid dan juga dari kepala sekolah itu sendiri. ya. Tindak lanjutnya, Bu? Tindak lanjut dari kegiatan ini apa ya Bu ya, itu tadi melaksanakan strategi, melaksanakan perencanaan yang sudah saya buat ini tadi dan secepatnya akan melaksanakannya dan lebih konsisten kepada apa yang sudah direncanakan. Mungkin itu saja ya Bu ya yang dapat saya lakukan kalau Ya. setelah Semoga dengan coaching kali ini Ibu dapat meminimalisir dan dapat mewujudkan tujuan rencana yang akan Ibu laksanakan. Seperti itu. ya saya berharapnya dari kegiatan coaching ini tadi saya mendapatkan ide baru, Bu. Benar sekali. Setelah saya Ya. berbincang dengan jenengan, saya akan melaksanakan itu tadi parenting dengan orang tua siswa agar Ya. kami bisa saling bertukar pikiran, bisa menyamakan persepsi kami tentang pendidikan kepada siswa-siswanya. Ya, seperti itu, Bu. Oh, iya. Amin ya, Bu. Terima kasih Bu Febri sudah menemani saya untuk coaching hari ini. Pikiran saya sudah semakin lega, hati saya juga semakin tenang, dan alhamdulillah saya mendapat pencerahan ide baru untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah saya. Terima kasih sekali Bu Febri. Iya, Bu Farisin. Sama-sama, Bu Farisin. Ya, terima kasih atas waktunya untuk berefleksi saya sebagai coach dan Bu Farisin sebagai coachee. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, di percakapan yang sudah kita lakukan itu sudah mengalir, alur cerita sudah berjalan dengan runtut, Kuci sudah mendiskusikan permasalahannya dengan runtut dan sesuai dengan kejadian yang dialaminya. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yang masih perlu diperbaiki adalah gaya bahasa saya, masih kurang enjoy dan saya berlatih untuk tetap santai dan saya akan perlu meningkatkan cara pandang
solusi lain untuk memunculkan ide Kuci sendiri dalam menggali potensinya untuk memecahkan masalahnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ketika berkomunikasi dua arah, sebelumnya saya mengatur tempat duduk saya, senyaman saya, karena ini daring dan sinyal itu harus stabil. Sebisa mungkin saya melihat kucing gerak tubuh agar saya tetap fokus dalam berkomunikasi yang sedang berjalan, serta membawa diri saya itu seolah-olah dalam situasi tersebut, tetapi situasi dalam permasalahan yang sedang dibicarakannya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaikinya adalah lebih belajar lagi saya tentang komunikasi dengan coach dan coachee yang baik, terus lebih pintar menggali lagi potensi pengembangan diri yang ada di dalam coachee. Umpan baliknya, saya bisa mendengarkan permasalahan yang sedang dihadapi Bu Fahrisin sebagai coachee dan bisa menggali potensinya sendiri. Terus saya juga bisa menjelaskan permasalahan saya, tapi saya juga bisa menemukan solusi dari percakapan yang dikembangkan oleh si coach. Begitu. Terima kasih refleksi umpan balik dari saya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.